Selamat datang di Jeffrian Goro Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Jeffrian Goro Channel? Jeffrian Goro Channel. Sehat-sehat kan? Kita sudah sebulan lah kira-kira saya tidak mengupload video, dan kali ini saya mengupload kembali review materi tentang kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil. Nah, ini pasti jadi pertanyaan buat teman-teman. Loh, bukankah sudah pernah Jeffrian Goro Channel mereview materi tentang kewajiban dan larangan PNS? Maka jawabannya ya iyalah, sudah pernah. Berarti teman-teman menyimak. Nah, sedangkan materi yang sekarang saya susun tentang kewajiban dan larangan PNS ini didasarkan pada peraturan yang terbaru. Kalau kemarin yang saya susun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, peraturan yang lama, sekarang sudah ada peraturan yang baru, namanya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tapi seperti biasa, yang saya review adalah kewajiban dan larangan dulu ya. Kedisiplinan adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya. Jadi diawali dengan cita-cita, kemudian ujungnya adalah pencapaian atau goalsnya, lalu kemudian jembatan untuk menuju dari cita-cita menuju pencapaian adalah disiplin. Jadi simpel aja. Ini menurut Jim Rohn. Kemudian kita masuk kepada pokok yang pertama, yakni kewajiban PNS. Setiap PNS wajib yang pertama setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila. Apalagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Kedua, PNS wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan jadi PNS lalu kemudian rusak persatuan bangsa, mau-maunya provokasi dan sebagainya. Usahakan kita bisa menjadi icon ya, untuk bisa dapat mempersatukan bangsa ini, bangsa tercinta kita. Kemudian PNS wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Ini rapi sekali ya, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Jadi ada pengabdian, ya namanya mengabdi. Ya apa arti abdi? Abdi itu kan berarti dia menghambakan, dia merendahkan segala yang dia miliki, segala kemampuan atau kelebihan dia, kepentingan dia, dan dia mengutamakan sesuatu yang diabdikan. Karena namanya PNS mengabdi kepada negara, maka segala sesuatu harus keuntungannya kepada negara. Basis yang diutamakan adalah negara. Selain dia mengabdi, dia juga jujur. Nggak bisa dibayangkan ya, kalau pegawai negeri sipil tidak jujur, dia melaksanakan tugas, itu bisa kacau ya, bisa rusak ya. Diberikan amanat untuk melaksanakan tugas, bilang saya kerja, tapi ternyata tidak kerja. Saya kerja, tapi tidak maksimal. Saya kerja, tapi tidur. Padahal pemerintah sudah ulang-ulang pakai tagline-nya kerja, maka kita harus banyak kerja. Dalam kerjaan pun kita harus jujur. Kemudian bekerja bukan cuma mengabdi biasa aja dan jujur, kita juga harus sadar. Kita tahu apa yang kita bikin ya. Orang harus profesional dengan posisi dia. Dia ditugaskan di bagian keuangan, maka dia fokus sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada dia. Dia diberikan kemampuan untuk di bagian lapangan ya, tugas kepegawaiannya, maka dia harus bisa mengikuti ritme ya, bisa menyesuaikan. Dia tidak alergi dengan lapangan. Saya tidak bisa bekerja Pak, soalnya mataharinya terlalu dekat, tapi kalau masuk di toko matahari saya bisa. Ini juga tidak boleh. Kemudian PNS juga tetap dia bekerja dengan tanggung jawab. Kemudian PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Clear ya? Setiap PNS wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini dengar baik-baik ya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Jangan sudah jadi pegawai, Pak saya kayaknya sudah 6 tahun Pak, saya ingin pulang ke daerah asal saya, kebetulan orang tua saya sudah rindu. Itu tidak seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi kalau namanya sudah jadi pegawai negeri sipil, maka dia harus bersedia ditempatkan oleh negara ini di ujung ya, dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, pokoknya bersedia ditempatkan. Dan ketika sudah ditempatkan ya jangan ngeyel ya, jangan manja. Waduh saya nggak bisa, ini nggak cocok dengan saya, cuacanya cuma 2 ini, panas dan panas sekali ya. Itu tidak ada seperti itu. Tetap kalau sudah ditempatkan dia harus bersedia bekerja. Kemudian selain 8 hal tadi, PNS juga wajib menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji PNS. Dia menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Kemudian PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan atau golongan. Ini sangat jelas sekali ya, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Kita kan pasti punya kepentingan ya. Kita punya kepentingan seseorang ya, orang-orang teman-teman kita secara individu, atau punya kepentingan komunitas, kepentingan golongan ya. Maka tidak apa-apa sebenarnya kepentingan pribadi, kepentingan seorang atau golongan tadi, selama tidak melanggar undang-undang, maka sah-sah saja untuk bisa kita laksanakan. Tetapi ketika dipilih ya, atau ditabrak antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi seorang atau golongan, maka tentu sebagai pegawai negeri sipil kita utamakan kepentingan negara. Jika ada urusan pribadi yang kita bisa laksanakan, tapi kemudian negara butuh kita dalam penugasan, atasan memerintahkan kita, yang tentu perintah itu dalam perintah kedinasan, maka kita harus mengutamakan kepentingan negara itu. Kemudian PNS wajib melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. Wah, ini sudah pas ini ya, tiba-tiba kita tahu, wah ini uang dinas ya, uang tugas ini kok kurang atau tidak sesuai, kita tanda tangan A yang diterima B gitu, jadi A minus. Tetap kita upayakan jujur untuk menyampaikan sesegera mungkin kepada atasan. Kemudian melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Jadi ada jam kerja, jam masuk sama jam pulang, Senin sampai Jumat, atau ada yang kedinasannya di fungsional Senin sampai Sabtu, ada yang sistem part-time. Maka kita tetap harus menaati ketentuan jam kerja. Jangan sampai kita bolos, malu lah ya, kita sudah diberikan gaji oleh negara, lalu kemudian kita tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara. Baik, setiap PNS juga wajib menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Barang ini digunakan, jangan sampai dia rusak, apalagi hilang ya. Kita diberikan fasilitas motor dinas misalnya atau mobil dinas, ya alhamdulillah, syukur, tidak mau ke kantor cepat sampai, kita tidak perlu repot-repot ya, sediakan uang lagi untuk beli kendaraan, apalagi yang jabatan sudah lebih tinggi. Maka ya kita bersyukur, alhamdulillah diberikan ya, tidak panas, tidak hujan lagi, kita mudah dalam bekerja, apalagi kalau ada difasilitasi dengan sopir. Maka barang-barang yang diberikan ini jangan sampai dia rusak, apalagi hilang ya. Rusak, hilang, lalu klaim mau sampaikan ini milik saya loh, itu juga tidak boleh ya. Dan sebentar kita akan bahas, akan disebutkan pada poin berikut. Kemudian memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Jadi kalau misalnya bawahan ini, misalnya kita S1 ya, dia pingin S3 atau S2 ya, biar supaya kita tidak minder ya. Misalnya dia mau S2, maka kalau ada izin dari kita, ada izin dari atasan kita atau pejabat berwenang sampai di level di atas, lalu kemudian tidak mengganggu jam kerja, tidak mengganggu fungsi kerja. Artinya ketika dia izin studi, lalu kemudian ada orang atau staf yang siap menggantikan dengan hasil yang diharapkan akan sama, maka no problem. Pada intinya adalah jangan sampai nanti bawahan dia ingin mengembangkan karir atau kompetensi atau skill dia, lalu kemudian kita menjadi penghalang. Tetap kita berikan support ya yang terbaik. Kemudian PNS juga wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Nah, ini segala bentuk pemberian
kecuali apa yang diterima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman sekalian, kayaknya sudah selesai pembahasan tentang kewajiban PNS. Kita akan masuk pada larangan PNS. Tapi sebelum larangan ini kita kupas tuntas, saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang baik sekali ya, bagi yang teman-teman penikmat video ini yang belum subscribe, dimohonkan untuk dapat mensubscribe, karena subscribe ini gratis. Lalu kemudian jangan lupa ada lonceng di sebelah kanannya, itu dinyalain. Fungsinya apa? Biar supaya teman-teman tetap terhubung dengan kita di Jeffrian Goro Channel, agar supaya setiap ada pembaruan materi-materi yang diupload, teman-teman bisa langsung menikmati. Dan fungsinya juga yang kedua, supaya menjadi support bagi pengembangan channel ini di masa depan. Karena tanpa support dari teman-teman, ya apa artinya Jeffrian Goro Channel ya. Dan bagi yang sudah subscribe, setia, sudah lama support, terima kasih atas keistiqomahannya. Semoga Allah membukakan banyak rezeki untuk kalian, diberikan rezeki yang berkah, dimudahkan dalam tugas-tugas, dalam aktivitas. Apa yang menjadi cita-cita teman-teman sekalian tercapai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Baik, kita lanjut. Larangan pegawai negeri sipil. PNS dilarang menyalahgunakan wewenang. Tidak bisa ditawar sebenarnya ini dia. Ini wewenang pegawai negeri sipil ini kan sudah ada. Patron dan ruang lingkupnya sudah ada. Nah, tidak boleh disalahgunakan. Kemudian menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Nah, ini tidak boleh. Kemudian menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. Masa kita PNS, NKRI, harga mati lalu bekerja untuk negara lain? Nggak boleh ya. Kecuali dapat izin. Nah, di poin 4 dan 5 ini diuraikan. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Perhatikan kata kunci izin ya. Kemudian bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau LSM asing, kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Keenam, PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Ini jelas sekali teman-teman yang saya sampaikan di awal-awal tadi, bahwa merasa memiliki barang dalam artian sarana yang diberikan oleh negara ini bagus ya. Memiliki biar supaya kita jaga jangan sampai hilang atau rusak ya. Tapi memiliki bahwa sini saya punya sudah lama, sudah 20 tahun menemani saya. Barang ini saya jual ya, atau saya sewakan ya, atau saya gadaikan. Itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kemudian PNS dilarang melakukan pungutan di luar ketentuan. Namanya pungut tidak boleh. Kemudian melakukan kegiatan yang merugikan negara. Ini sudah sungguh terlalu ya. Terlalu. Sudah dibayar oleh negara, capek-capek diterima oleh negara, dikarirkan oleh negara, lalu kemudian melakukan tindakan yang merugikan negara. Ya, apa contohnya? Korupsi misalnya, dan penyalahgunaan wewenang yang lain. Kemudian bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Tadi kan di kewajiban itu dapat memberikan support atau dukungan terhadap bawahan ya, untuk pengembangan kompetensi. Nah, itu kewajibannya. Sekarang larangannya adalah bertindak sewenang-wenang. Jangan karena saya atasan, saya atasan, saya berkuasa, kamu bawahan. Itu tidak boleh ya. Sifat-sifat ego ya, pribadi itu tidak boleh. Walaupun Anda pintar, Anda lebih ganteng tapi tua ya, itu tetap harus menjaga ciri khas kita sebagai atasan, tetap memberikan tauladan kepada bawahan kita, kepada junior-junior kita, agar supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan sebaiknya dengan melihat perilaku yang baik dari diri kita. Kita juga memberikan tugas kepada mereka sesuai dengan hal yang wajar-wajar saja ya. Ini ada tugas ya, silakan Anda kerjakan. Yang pekerjaan bisa selesai dalam tempo 3 hari, tapi sudah ditumpuk dalam sehari, Anda belum boleh pulang kalau belum selesai. Ini sudah sangat sewenang-wenang ya. Kemudian menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Misalnya kita atasan, kita punya power, punya kemampuan untuk melegalkan suatu kegiatan, maka dibutuhkan tanda tangan kita. Tapi karena kita ada kepentingan pribadi, ada agenda pribadi, memang sudah izin sih, tapi karena sulit sekali bawahan kita untuk minta tanda tangan,
Akhirnya tugas kedinasan atau agenda-agenda kegiatan tidak terlaksana. Ini juga termasuk dalam menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Kemudian, PNS dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Amit-amit ya, dijauhkan teman-teman ya. Jangan seperti ini, sudah banyak korbannya ya. Kemudian meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Nah, apa sih? Ini nggak boleh juga ya. Jangan sampai meminta sesuatu ya, mengemis untuk mendapatkan sesuatu yang terkait dengan jabatan. Pak, kalau bisa saya di posisi ini, Pak. Kalau bisa saya ditempatkan sebagai atasan Bapak. Ini juga tidak boleh ya. Kemudian PNS dilarang melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Ini materi poin ke-13 sebenarnya teman-teman kalau ingat waktu awal kita jadi pegawai negeri ada namanya materi pelayanan prima pada prajabatan. Nah, ini materi pelayanan prima kalau kita amalkan selesai sudah, tidak ada namanya pelanggaran pada poin 13. Kemudian PNS dilarang berpolitik praktis, memberikan dukungan kepada seluruh calon kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, pokoknya calon-calon ya, calon presiden, wakil presiden, kepada calon anggota DPR, baik di provinsi RI maupun kabupaten kota, calon DPR RI itu tidak boleh. Dengan cara apa? Ikut kampanye. Ada kampanye ikut-ikutan atau terlibat. Tidak boleh, itu dilarang ya. Kemudian menjadi peserta kampanye, menggunakan atribut partai, menggunakan atribut PNS. Dia mengarahkan PNS lain, dia juga menggunakan fasilitas negara. Ini sebaiknya dipecat aja ya. Dia berarti cocok jadi politisi, tidak cocok jadi pegawai negeri sipil. Dan kalau memang dia punya kehendak, dia tetap mengabdi kepada negara, tapi menjadi seorang politisi yang baik tentunya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi orang yang sangat berguna lah ya. Intinya kalau Anda sebagai seorang pegawai negeri sipil, ya jangan lewati rambu-rambu A, B, C, D. Setiap PNS juga dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon calon sebelum, selama, atau sudah masa kampanye. Ini jangan lagi ditanya teman-teman sekalian, Pak, kita tidak boleh mendukung salah satu, boleh tidak mendukung semuanya, kan salah satu dilarang. Ini logikanya kan memang sama dengan kita menyentuh satu saja tidak boleh, apalagi menyentuh 2 atau 3. Kira-kira kan seperti itu. Salah satu saja dilarang, apalagi semuanya. Kalau misalnya haram kita menyentuh barang A, sedangkan barang misalnya ada 5, boleh enggak 5-5? Sedangkan yang satu dilarang, berarti yang lain tidak boleh. Maka ini sudah sangat jelas di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, itu secara gamblang juga menyampaikan tentang ketidakbolehan ini. Jadi jangan sampai teman-teman bermain dalam ranah ini. Kemudian dilarang juga PNS mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap paslon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, atau sudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya anggota keluarga. Terlalu panjang ya. Misalnya kita punya posisi yang bagus, kita buat pengiklanan di koran atau di media, radio atau televisi lokal, yang itu kegiatannya itu memaparkan tentang kegiatan kedinasan kita. Tapi karena atasan kita misalnya incumbent pengen maju lagi periode yang selanjutnya, lalu kemudian kita munculkan sosoknya, kita menampilkan visi misi yang bersangkutan, apalagi menyebutkan yang bersangkutan dengan kalimat-kalimat atau tagline yang dalam bentuk dukungan bahwa kita harus mendukung yang bersangkutan untuk maju, itu sangat-sangat dilarang, haram hukumnya. Jadi tidak boleh. Kemudian terakhir, PNS juga dilarang memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP. Biasanya dukungan fotokopi KTP ini pada calon independen untuk kemudian kepala daerah atau pencalonan yang lain, atau memberikan dukungan dalam bentuk surat keterangan tanda penuh, itu juga tidak boleh. Jadi ya, mohon maaf, saya PNS, saya harus independen, tapi kalau KTP ini saya kasih ini juga tidak boleh ya. Oke teman-teman sekalian, demikian kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil yang bersumber pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Lebih spesifik saya ambil pada pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6. Kita semua punya mimpi, tetapi untuk mewujudkan mimpi dibutuhkan banyak tekad, dedikasi, disiplin diri, dan usaha. Terima kasih sudah nonton hingga selesai.
pemaparan review materi tentang kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil. Kami dari Jeffrian Goro Channel doakan mudah-mudahan semua agenda teman-teman tercapai, rezeki yang di langit dan di bumi dicurahkan untuk teman-teman sekalian. Mimpi dan impian, cita-cita ya, ingin bangun ini, ingin bangun usaha mengabdi dan seterusnya selama dia masih normal, maka kita doakan yang sebaiknya. Teman-teman dalam keadaan sehat, suami, istri, anak, keluarga, orang tua semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.